Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Wirausaha Muda. Seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini aku Tia sebagai host pada podcast kali ini bersama di sebelah saya nih ada kakak cantik sekali dari owner Polapix. Bisa diperkenalkan dulu? Halo, nama aku Diadratul Fuada, biasanya dipanggil Dia. Aku owner dari Polapix. Nah, ini kan teman-teman belum ada yang tahu nih, mungkin ya Polapix itu seperti apa sih Kak? Jadi Polapix itu kita itu menyediakan jasa cetak Polaroid. Nah, itu bisa bebas custom lagu dari Spotify. Jadi kakaknya itu ya, contoh kakak suka lagu apa nih? Ya, lagu yang akhir-akhir ini semua dirayakan. Oh ya, jadi nanti kakak bisa bilang ke saya, kalau Kak saya mau cetak foto nih dengan lagu ini, nanti saya carikan di Spotify, nanti kodenya itu saya cantumkan di bawah fotonya. Jadi kayak gini ya Kak, ini, yang ini, nah ini, jadi di kode ini nanti bisa di scan, lalu muncul lagunya. Oh iya, bisa di scan? Iya, bisa. Wow, sangat menarik sekali bukan? Tapi Kak, kalau boleh tahu nih, awal mula terbentuknya usaha Polapix ini bagaimana sih Kak? Awal mulanya itu dari waktu SMA sih Kak. Jadi waktu itu kan kebetulan pandemi. Ya. Habis itu juga kan di rumah aja. Ya. Aku kebetulan punya printer di rumah, nganggur. Daripada nganggur juga kan nanti sayang kan kalau rusak gitu. Ya. Jadi aku mulai cari-cari bisnis apa sih yang bisa menggunain printer gitu. Nah, ketemunya ya ini Polaroid itu. Kayak gitu. Jadi mulai terbentuknya Polapix ini saat pandemi COVID dulu itu ya? Iya, betul sekali. Kan emang saat dulu itu COVID itu kita lagi di rumah aja, jadi bingung mau ngapain kan ya? Betul. Apalagi juga nggak apa ya, biasanya dapat uang saku kalau sekolah, terus habis itu di rumah aja nggak dapat apa-apa gitu. Jadi untuk dananya dari mana Kak? Dari tabungan sih Kak. Oh, langsung bikin. Pertamanya berarti kakak sendiri yang bikin. Ya. Lalu rintangan apa nih Kak buat Kak Dia tentang apa yang dihadapi selama pembuatan Polapix ini? Atau menjalankan usaha Polapix ini rintangannya bagaimana? Lebih ke produksinya sih. Jadi kayak apa ya, menentukan settingan buat menghasilkan cetak foto yang benar-benar kayak jernih hasilnya itu susah sih menurutku Kak. Soalnya kan kita juga menyesuaikan antara kertas dan printer kita juga settingannya itu harus pas. Jadi nanti hasil cetakannya itu harus benar-benar bisa jernih gitu warnanya. Oh, berarti nggak hanya langsung ngeprint gitu aja ya Kak? Enggak. Jadi harus kayak trial error gitu. Trial error mungkin ada 1 bulan. Baru bisa menghasilkan yang benar-benar bagus itu. Iya, betul. Nih guys, jadi itu ya apa Polapix ini pasti rintangan itu banyak banget, tapi Kak Dia ini bisa menghadapi rintangan tersebut. Bagus sekali Kak menurutku. Terus cara Kakak dalam mempromosikan produk Polapix ini bagaimana Kak? Awal mulanya itu dari promosi lewat temen sih Kak. Jadi minta tolong ke temen buat dipromosikan gitu. Habis itu awal mulanya sih cuman dari WhatsApp aja. Tapi lama-kelamaan itu ada yang nyaranin buat buka aja coba di IG gitu. Berarti melalui sosial media sudah ya Kak? Tapi kalau seperti e-commerce gitu belum ya? Lewat Shopee atau bagaimana? Sudah. Ini baru-baru ini sih Kak. Lewat kayak e-commerce Shopee gitu? Iya, jadi awal mulanya kan dari WhatsApp, terus habis itu ke IG. Nah, sekarang baru-baru ini kita buka udahan di Shopee. Lalu apa nih yang Kak harapkan untuk usaha ini ke depannya? Ya, ke depannya biar apa ya, usaha ini tuh bisa berkembang dan juga bisa membuka banyak lowongan pekerjaan buat orang-orang gitu.
juga memberdayakan anak-anak muda masa kini juga biar apa ya, sekarang kan soalnya pengangguran itu dari lulusan SMA, SMK ataupun Iya, benar. sarjana itu kan banyak ya Kak Iya. ya. Jadi ya itu tadi tujuannya buat membuka lowongan pekerjaan. Kakak pernah merasakan takut nggak memulai usaha ini? Takut kayak mungkin ini nggak bakal laku atau bagaimana gitu? Kalau takut pasti ada, rasa takut itu pasti ada. Apalagi juga kayak baru pertama kali kan memang. Dan apa ya, harus dilawan sih rasa takutnya juga. Kayak nggak harus apa ya, nggak awal mula bangun usaha itu nggak harus perfect dulu sih. Kalau menurut aku lebih ke ya udah mulai aja gitu loh. Berarti jangan takut kegagalan nih guys Iya, ya. betul. Saya pasti kegagalan itu pasti ada ya kan. Iya, pasti sih. Gimana cara kita untuk menghadapinya aja sih ya. Iya. Terus motivasi kakak nih buat teman-teman ini buat agar jangan takut ragu untuk memulai usaha gimana kak? Yang pertama tuh yakin, harus yakin. Jatuh bangun itu udah biasa. Ya. Jadi apa ya, usaha yang paling baik itu usaha yang dimulai. Oh itu kata-kata yang bagus sekali. Usaha yang paling baik itu usaha yang dimulai. Iya. Jadi jangan sampai ada keraguan. Kalau ragu itu nggak bakal jalan Iya usaha sih. itu. Harus benar-benar yakin. Iya. Karena juga apa ya, harus menikmati proses juga. Karena usaha itu apalagi yang dirintis mulai awal itu nggak langsung bisa banyak orderan, terus habis itu rame itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus benar-benar banyak trial errornya gitu. Jatuh bangun pastinya kayak. Iya betul. Pernah nggak kan ini kan baru ya, tapi udah mulai lama nih produk ini. Pernah nggak pernah nggak sampai nggak ada yang order? Pernah. Awal-awal dulu itu rame kan. Awal-awal buka itu rame udah, alhamdulillah. Cuman awal mulanya dulu kan masih polos, nggak ada custom. Jadi cuman benar-benar polos, background putih seperti ini. Jadi benar-benar ya udah kayak gini, putih. Nggak ada kayak custom lagu Spotify ataupun custom frame. Jadi kayak gimana caranya biar apa ya, ini nggak mati gitu loh. Maksudnya usaha ini bisa jalan. Jadi ya itu tadi caranya buat nggak sepi orderan, makanya dibuka kayak custom itu. Lalu nih kak, apa yang membedakan Polapix ini dengan produk yang lain? Kan banyak nih ya, apa produk seperti itu banyak. Tapi apa yang membedakan Polapix ini dengan produk yang lain? Jadi kalau Polapix itu kita bebas custom frame. Jadi dari customer itu bisa apa ya, kayak milih background yang dipengenin. Jadi background apa aja bebas. Habis itu juga lagu dari Spotify itu yang dipengenin itu juga bebas apa aja gitu. Jadi yang membedakan itu bisa custom backgroundnya juga, terus apa ini lagu-lagu di Spotify juga. Tapi kalau nggak ada lagu Spotify-nya masih bisa diorder kan nggak? Bisa dong pastinya teman-teman. Lalu nih kak, prospek kedepannya jika dilihat sekarang usaha yang kakak geluti semakin banyakkah atau semakin berkurang? Semakin banyak sih. Cuman gimana caranya kita bisa apa ya, ngembangin usaha ini mau ke depannya itu mau dibawa kemana. Jadi selain menambah varian,
itu juga bisa nambah kayak istilahnya kalau kita kan cetak foto nih Kak. Iya. Jadi aku itu nambahin kayak apa ya namanya album, jual album juga. Habis itu jual kayak wooden clip sama tali rami. Tuh. Itu biasanya dijualnya terpisah atau satu ini Paket. satu paket? Jadi kita ngelayanin kayak jual eceran juga bisa. Iya. Harga paket itu juga bisa. Kalau harga paket itu nanti lebih murah Kak jatuhnya. Berarti harus apa ada ketentuan nih Kak? Harus beli berapa biar satu paket itu? Kalau Biasanya. cetak foto Polaroid sendiri itu biasanya paling minimal itu 18 foto. Jadi kita itu buka kelipatan 9 Kak. Oh. Iya. Gitu. Kenapa kok harus bukanya kelipatan 9? Agar meminimalisir pengeluarannya lebih banyak atau gimana? Iya, buat apa ya? Kayak sayang kan kalau kertasnya itu kebuang. Oh iya, Nah, jadi gitu. Jadi memaksimalkan produksi. jadi sekali produk langsung biar banyak gitu ya. Iya, betul. Biar nggak buang-buang kertas juga. Dengar-dengar nih Kak, Kakak lagi mengikuti program yang namanya P2MW. Menurut Kakak P2MW itu apa sih Kak? Jadi program P2MW itu program pendanaan sih Kak. Pendanaan dari pemerintah buat anak-anak muda, khususnya itu kalangan mahasiswa, itu apa ya? Di kalangan mahasiswa untuk bisa memproduksi apa ya? Mencetak generasi wirausaha. Apalagi di kalangan mahasiswa ini ya Kak. Iya, betul. Terus Polapix ini apa udah ya ini yang didaftarkan di P2MW? Iya, kebetulan alhamdulillah kita lolos pendanaan di P2MW. Berarti P2MW ini bisa buat apa anak-anak muda, mahasiswa juga untuk bisa mengembangkan usaha yang mereka miliki gitu ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Nah dari program P2MW ini Kak, apa sih benefit yang Kakak dapat dari program ini? Benefitnya itu banyak. Yang pertama itu kita ya namanya dapat pendanaan ya pasti dapat dana dari pemerintah kan ya, dapat modal istilahnya. Habis itu juga kita ada dapat benefit kayak pelatihan workshop kayak gitu Kak. Oh iya. Iya, Jadi itu dari pemerintahnya langsung atau gimana Kak? Ada dua, dari diktinya langsung dari pemerintah sama juga dari kampus. Dari kampus. Berarti itu nanti tetap bisa tujuan pendanaan ini kan buat kita lebih berkembang lagi ya dalam usaha ini. Lalu nih Kak, pernah nggak merasa nggak percaya diri sama untuk mengembangkan produk ini? Pernah. Waktu ikut pendanaan itu apa ya, produk yang lolos di P2MW itu beragam dan bagus-bagus menurutku ya Kak. Jadi kayak ada rasa insecure tersendiri sebenarnya. Ya pastinya. Iya betul. Terus jadi tapi gimana caranya yang nggak percaya diri ini? Aku tuh bisa lolos masuk P2MW ini. Kayak apa ya, lebih bersyukur aja sih ya. Terus habis itu juga semua usaha itu sama aja menurutku. Semua usaha sama aja? Iya, nggak ada kayak ini produk kayak apa ya, ini produknya itu kayak luar biasa, ini produknya biasa aja, itu kayaknya nggak ada sih kalau menurutku. Semua usaha itu bisa berkembang kalau selagi kita para pelaku usaha itu mau menciptakan inovasi. Ya, inovasi yang lebih bagus lagi, lebih modern dan masa kini tentunya. Iya, kan betul. pastinya ngelihat zaman-zaman dulu kan, kekinian dulu. Terus bagaimana cara, kan Kakak juga ini kuliah ya? Iya. Semester berapa nih Kak?
Saya semester 3. Nah, cara membagi waktu kakak untuk produksi pelapis ini sama kuliah gimana nih kak? Lebih Bagi waktunya. itu sih Kak. Jadi saya belum berani untuk langsung kayak cetak itu langsung jadi. Jadi kita pakai sistem PO. Karena juga menyesuaikan jadwal kuliah yang padat, itu kan agak susah ya Kak. Jadi saya bukanya itu lewat sistem PO. Kayak biasanya itu PO antara 2 sampai 3 hari biasanya. Jadi proses lamanya 2-3 hari itu. Iya. Terus dari awal terbentuknya produk pelapis ini sampai sekarang sekitaran berapa? Udah terjual berapa nih kak? Pasti banyak nih. Udah ribuan sih. Di luar ekspektasi banget nih guys, ribuan. Ini Iya. masih ratusan gitu, tapi itu Udah. ribuan dari masih berapa tahun ya kak ya? 2 atau 3? Mulai dari tahun 2019 sih Kak. Udah lama Udah sih. lama. Iya. Gak heran sih sampai mencapai ribuan nih guys. Iya. Terus ya sistem penjualnya kan pre-order ya, Iya. PO. Itu berarti kita bisa seumpama kalau kita mintanya hari itu jadi gimana kak? Nggak pre-order langsung yang ready, ada gak? Oh, kalau kita kan custom ini Iya. Kak ya. Jadi mungkin lebih menyesuaikan waktunya saya sih. Jadi kayak kalau nggak ada kegiatan nih, bisa lah. Kalau langsung jadi itu bisa dalam sehari. Tapi kalau jadwal padat ya nggak bisa kan. Berarti nih kayak omset dari penjualan pelapis ini kita dari pikirnya dari 1 bulan aja deh. Berapa nih omset dari pelapis ini dalam sebulan? Kalau omset itu nggak nentu sih ya Kak ya. Soalnya kan kita apa ya? Kalau orang mau cetak foto itu kan kadang-kadang ada event-event tertentu nih. Oh, iya ya. Ya, jadi mungkin kalau 1 bulan itu minimal atau maksimal nih? Tengah-tengah nih. Minimal Rata-rata. Rata-ratanya aja. Kalau rata-rata mungkin berapa ya? Soalnya juga nggak pernah ngitung terlalu itu ya. Menurut kakak aja nih ya. Ingatnya. Kalau Ini hanya rata-rata ya guys ya. Ya rata-rata ya guys. 1 bulan itu mungkin bisa 500-an mungkin bisa. 500 juta atau ribu nih? Ya, rata-rata tapi bisa lebih dari itu ya kak ya pastinya. Bisa atau bahkan ya juga kurang dari itu bisa. Soalnya kan apa ya, kalau ada event-event tertentu itu kayak contoh event kayak liburan ataupun musim wisuda itu rame sih kak. Biasanya dalam 1 hari itu kadang bisa cetak itu ratusan foto Dalam sehari itu? Iya bisa. Itu tapi saat kalau ada Event-event tertentu ya betul. Mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi ya nih guys ya. Amin. Harapan yang terakhir nih, harapan Kak Dia untuk usaha ini tuh kedepannya gimana? Harapannya sih usaha ini tuh bisa terus berkembang, nggak tergerus sama waktu sih kak. Ya terus sama waktu. Jadi kan apa ya? Ya pasti ada kegerus sama waktu juga. Soalnya kan biasanya itu usaha itu kan harus berkembang. Maksudnya harus dikembangkan, harus ada inovasi. betul. Ya jadi ya harapannya usaha ini supaya bisa terus berkembang gitu sih. Nah terakhir nih kak, motivasi buat teman-teman di rumah agar kayak tadi jangan ragu gimana memulai usaha, harus yakin atau motivasinya buat semua anak-anak muda terutama ya,
yang mau bangun usaha itu harus yakin, jangan pantang menyerah. Kegagalan itu anggap aja kayak apa ya? Proses lah ya. Istilahnya itu proses, semua itu proses. Jadi kita kalau gagal ya harus bangun lagi. Jangan sampai ada kata menyerah. Nah, diingat jangan sampai ada kata menyerah. Iya. Karena semuanya itu berawal dari kegagalan. Gitu Iya, ya. betul. Nah, ini sampai di sini podcast kali ini bersama Kak Dia sebagai owner Polapix. Terima kasih Kak Dia. Iya, terima kasih. Semoga kedepannya terus berkembang Amin, produknya, amin. terus omsetnya tambah banyak. Amin, Boleh ya Allah. order. Jadi terima kasih yang sudah nonton. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.